cincai. Awal mulanya berdiri toko ini gimana Pak usahanya? Awal mulanya berdiri karena kepepet. Jadi saya harus keluar dari tempat kerja saya, terus saya coba buka. Tapi sebelum buka toko ini saya dulu kelilingan. Pernah buka toko di tempat lain nggak jalan. Terus saya ditawarin, ini tempat teman saya dulu buka. Dia tawarin mau nggak, dia mau pindah. Ya saya beranikan ambil. Udah berapa lama Pak usahanya ini? Tahun 2012. Main nama ya, jadi nggak kerasa. Berarti ini tuh nggak lanjutin usaha keluarga ya Pak? Berarti berdiri Start dari sendiri. awal, start dari awal. Bagaimana pengalamannya Bapak itu mempengaruhi kinerja ini usaha untuk menjalankan usaha ini Pak? Pengalaman itu perlu ya. Jadi kita dengan pengalaman kita tahu susah ini ya, susahnya di mana. Jadi lama-lama biasa nggak takut. Pokoknya percaya aja, pasti ada jalan. Apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama menjalankan usaha dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Tantangan terbesar itu adalah rasa takut. Jadi takut kalau mau buka usaha itu takut ini bisa apa enggak, terus nanti gimana gitu. Tapi ya kalau mau ngatasinya takutnya dihadapin aja, jalanin aja. Jadi nggak usah mikir, harus jalanin aja. Nanti kan dengan berjalannya waktu, tahu nanti ini Dihadapi ya Pak? dihadapin aja. Itu pokoknya nggak usah takut, jalan aja gitu. Nanti pasti ada jalan. Percaya diri. Saya sama tuh, saya percaya diri. Betul, iya betul. Motivasi Bapak untuk menjadi pengusaha dengan membuka toko ini. Yang pertama yaitu mengapa Bapak memilih untuk menjadi pengusaha dengan membuka toko dibandingkan bekerja di suatu sektor atau instansi begitu. Saya tuh nggak kepikir kalau buka usaha. Ini saya ikut orang. Terus karena keadaan tertentu yang mengharuskan saya untuk buka usaha sendiri, saya buka. Jadi dulu nggak kepikir sih buka usaha. Nah, ternyata setelah buka usaha, harusnya dari dulu buka usaha. Menurut Bapak, budaya apa yang harus dilestarikan dalam mengelola usaha? Budaya apa? Budayanya yang pertama itu nggak gampang nyerah. Yang kedua itu konsisten. Terus kemudian konsisten kemudian apa ya? Ini ya harus, maksudnya itu harus teratur ya. Jadi tokonya itu kalau ya buka, jangan buka, terus ditutup apa. Terus kita juga harus sama pelanggan harus dekat. Oh iya. Jadi nggak salah jual. Jadi diajak kontak, diajak bicara gitu. Terus tanyain apa lagi yang dibutuhkan, gitu. Tanya kabarnya gimana gitu. Jadi nggak habis jual beli ya sudah selesai gitu. Oh iya. Gitu. Apakah toko online menjadi sebuah risiko dan bagaimana cara Bapak menyikapi risiko tersebut dan apa yang biasanya dilakukan sebelum mengambil keputusan yang penting? Toko online itu memangnya pengaruh ya, karena kena COVID itu bergeser ya, bergeser penjualannya ke online. Terus kita juga udah coba, ternyata nggak segampang itu. Jadi kita kalau online kita nggak jalan, jadi nggak semudah untuk jalan online. Terus caranya gimana ya, kita usaha sebaik mungkin lah di usaha ini. Kita sediain barang-barang yang orang cari apa, jadi nggak, ya maksudnya nggak lagi saja gitu. Jadi kalau ada orang nyari misalnya perlengkapan sabuk atau listrik, kita juga jual. Ya itu sih. Terus kita juga biasanya pelayanannya gini, kalau kita masih tutup tapi ada orang yang butuh di WA, kita bukain. Oh, Jadi gitu tuh cara ngatasinya online-nya. Tapi kelihatannya sekarang online sudah bergeser ke offline lagi, kelihatannya loh ya. Iya. Benar sih Pak. Sudah nggak kayak dulu kelihatannya. Kalau untuk toko alat tulis dan segala macam, biasanya memang mahasiswa dan anak-anak SMA masih mencarinya. Orang kan butuh fisiknya juga, butuh coba Betul. gitu. Jadi Lagi masih, bukan, Pak. masih bisa lah. Iya, iya. Jadi saingannya kita ya di luarnya itu ya. Kalau online kan betulnya kan biasanya kan cepet, terus harganya kan murah gitu ya. Kita nyarinya dengan ya servis Iya. gitu dah. Jadi biasanya kalau ada yang kita nggak punya, ada yang mau cari gitu, ya kita cariin. Kalau mau nunggu, ya kita pelayanan tambahan kita. Apa harapan Bapak untuk mengembangkan usaha ATK ini seperti buka cabang baru gitu Bapak? Kita rasanya nggak kesana ya, karena gini ya, maunya sih gitu ya sepertinya. Tapi kelihatannya kalau saya udah usia segini, maunya nggak ada, capek. Belum Iya, ada. maunya mungkin yang
ada aja dibuat lebih baik lah. Oke. Jadi kalau buka cabang rasanya enggak, soalnya Lebih- risikonya terlalu besar. Iya, betul. Resikonya Iya, terlalu besar. lebih besar.